Oke, kembali lagi dengan saya Joy di Naimrata Family. Teman-teman, kali ini saya akan membahas kembali tentang panic attack, anxiety disorder ataupun psikosomatis. Teman-teman, setelah saya buat beberapa konten di sebelum-sebelumnya tentang panic attack, tentang anxiety disorder, banyak pesan ataupun komentar-komentar yang datang ke konten-konten saya, dan mungkin pertanyaan ini ataupun komentar dari teman-teman bisa saya jawab di sini, dan juga mungkin komentar-komentar ini yang daripada teman-teman kita ini adalah salah satu gejala yang mungkin dihadapi oleh teman-teman sesama pengidap anxiety disorder ataupun penyakit panic attack atau serangan panik, ya. Jadi saya ambil beberapa komentar, beberapa pertanyaan dari konten saya sebelumnya. Yang ini saya ambil sebanyak ada 5, teman-teman. Ada 5 pertanyaan ataupun tanggapan ya, yang mungkin juga ini bisa menjawab dari apa yang teman-teman alami saat ini, ya. Jadi yang pertama adalah serangan panik, gejala awalnya seperti apa, Kak? Seperti itu. Jadi gejala awalnya masing-masing orang pasti berbeda-beda, ya. Kalau saya semenjak Januari terkena COVID-19, ya. Tapi teman-teman juga mungkin ada hal yang lain, atau mungkin akibat dari asam lambung, ya, akibat dari penyakit MAH atau penyakit GERD, ya. Jadi asam lambung itu naik ke atas, itu yang akan mendorong jantung kita, yang membuat kita seperti sesak, dan itu membuat juga gampang untuk mengalami serangan panik, jantung berdebar-debar, ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang penderita asam lambung, mari perbaiki atau segera konsumsi obat untuk lambung daripada teman-teman. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, lambung ini sangat mempengaruhi psikis kita. Makanya kalau orang lagi stres, orang lagi berpikir, kerja di kantor, biasanya ketika stres itu sangat sensitif untuk perut kita, untuk lambung kita. Sehingga ketika teman-teman mengalami sesuatu beban masalah, teman-teman pikirkan asam lambung naik, itu yang mengakibatkan juga panic attack atau anxiety disorder. Oke. Dan pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang kedua datang dari seseorang PHML Kampus Official di sini namanya. Oh, saya umur 16 Om, kena psikosomatis. Biasa tiba-tiba panik, sesak detak jantung cepat. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, ya, tiba-tiba panik, tiba-tiba detak jantung, itu semua akibat dari pikiran, ya. Ingat, akibat dari pikiran. Jadi semua ini berhubungan dari pikiran. Jadi teman-teman, pikiran ini sangat mempengaruhi seluruh tubuh kita, ya. Melalui tubuh kita, melalui pikiran kita, melalui pikiran kita bisa menyuruh atau menugaskan kaki kita untuk melangkah, menugaskan tangan kita untuk mengambil sesuatu, itu karena pikiran kita. Jadi ketika pikiran ini sesuatu ada bermasalah di pikiran kita ini, maka itu yang mempengaruhi saraf-saraf di tubuh kita, sehingga terkadang kita tiba-tiba panik, terkadang tiba-tiba detak jantung berdebar. Jadi solusi dari saya adalah teman-teman coba konsumsi vitamin otak. Kenapa vitamin otak? Ya karena memang selama ini teman-teman mungkin menggunakan pikiran ini supaya ketika menghadapi stres,
kemampuan otak ini untuk menghadapi stres itu bisa dengan baik dilaksanakan oleh otak kita. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, Bang mau tanya, GERD yang dialami apakah setiap malam sesak dan gak bisa tidur, jantung agak sakit, terus seperti melayang, dada terus tertekan, badan lemas gak? Oke, satu-satu akan saya jawab. Yang pertama adalah GERD yang dialami apakah setiap malam sesak dan gak bisa tidur? Oke, GERD ketika teman-teman tidur dengan posisi lurus seperti ini, maka dengan mudahnya lambung ini akan asamnya akan naik ke atas. Ya, makanya posisi tidur yang benar adalah ketika teman-teman mengalami yang namanya GERD, tidurnya adalah ke samping sebelah kiri. Jadi di kiri ini kita tidur seperti ini. Lalu usahakan lebih tinggi kepala kita dan pundak ini daripada perut, sehingga tidurnya seperti ini. Ini untuk mengantisipasi mengantisipasi asam lambung kita naik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jantung agak sakit. Jadi teman-teman, ini juga sudah saya alami, bahwasanya saya juga nyeri di sebelah sini, dan saya sudah cek jantung seperti di konten-konten saya sebelumnya. Ya, di konten-konten saya sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana nyerinya. Saya beranggapan ini sesuatu hal jantung, saya ketakutan, berpikir yang aneh-aneh, negatif, dan ternyata tidak jantung. Tapi teman-teman, kalau memang teman-teman belum cek ke dokter, saya anjurkan cek dulu ke dokter, mungkin melalui EKG ya, atau juga melalui EKG treadmill, supaya mengetahui apakah memang ada sesuatu gangguan di dalam jantung teman-teman. Selanjutnya, terus seperti melayang, dada terasa tertekan, badan lemas gak? Iya, saya katakan iya. Saya kadang kalau berjalan seperti mau jatuh, saya berpikir tapi nggak jatuh-jatuh ya. Lalu dada terasa tertekan, iya. Dada saya sering tertekan, saya berpikir ini jantung. Badan lemas gak? Iya, lemas. Kenapa? Saya katakan lagi, di pikiran teman-teman. Makanya saya perlu katakan, coba banyak olahraga, banyak lakukan pergerakan, jangan hanya duduk, jangan hanya stres memikirkan penyakit itu. Berani dulu untuk berpikir bahwa ini tidak penyakit, berpikir positif. Jadi ketika teman-teman berpikir positif, olahraga setiap hari, banyak minum air putih, banyak konsumsi buah-buahan, dan makan yang teratur, saya percaya dan yakin psikosomatis, panic attack, ataupun gangguan dari GERD, asam lambung dari teman-teman, lambat laun akan segera membaik ya. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan dari teman kita Ayu Hapsari. Kak, aku tuh sensasinya kadang sudah nggak ada, tapi tetap cemas, berpikir setiap hari mau meninggal, jadi ketakutan. Itu gimana ya solusinya? Wow, ini juga hal yang saya alami teman-teman ya. Jadi saya juga pernah berpikir setiap hari nih, besok saya ini gimana ya, mungkin saya tidak umur panjang, saya meninggal, saya takut keluar ya. Jadi memang menimbulkan ketakutan ya. Ini akan menimbulkan ketakutan karena apa? Mindset pikiran kita sudah terlatih oleh hal-hal negatif. Itu karena apa? Ya, karena teman-teman sering searching hal-hal penyakit, searching di internet penyakit-penyakit jantung, penyakit ini, atau lihat di Facebook tentang sesuatu hal-hal yang negatif. Oke, jadi teman-teman coba ketika bermain media sosial, bermain Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya ya, coba lihat hal-hal yang membuat teman-teman ketawa, hal-hal yang menyenangkan ya, mungkin melalui kesehatan, olahraga, ataupun lucu-lucuan. Banyak sekali kita dapat di internet ya. Jadi ketika teman-teman lihat Facebook, kalau boleh sih saya berpikir Facebook jangan dulu dimainkan, karena banyak hal-hal negatif yang akan kita scroll, kita lihat,
ini negatif, tentang kematian, tentang ini dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman juga selain itu perbaiki cara beribadah teman-teman kepada Tuhan. Ya, mari lakukan mungkin ibadah 5 waktu dengan baik ya. Bagi Muslim, bagi Kristen selalu beribadah kepada Tuhan dan lain-lainnya, Buddha dan selanjutnya apapun agama daripada teman-teman sekalian ya. Selanjutnya yang terakhir adalah dari Ricky Pao. Dikatakan di sini, kesini gara-gara lagi kambuh nih, ambil wudhu terus nonton channelnya masnya, alhamdulillah mendingan. Thank you, terima kasih banyak mas. Oke. Terima kasih banyak Ricky Pao ya, dan juga teman-teman sekalian ya. Semoga melalui konten saya ini teman-teman juga bisa segera pulih, sehat kembali, dan dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Teman-teman, satu hal yang saya ingin pesankan kepada teman-teman, yaitu selama ini saya kurang menjaga kesehatan. Saya tidur lama-lama, di atas jam 11, lalu makan tidak teratur, tidak jarang olahraga, dan selalu stres ketika di kantor. Itu menimbulkan penyakit dalam tubuh teman-teman. Akhirnya kita gampang takut, jantung itu gampang berdebar-debar, dan lain sebagainya. Dan sekarang saya sudah coba untuk rajin olahraga, ya, untuk rajin memikirkan hal-hal yang menyenangkan, ya. Jadi tidur tepat waktu, makan juga tepat waktu, ya. Usahakan tidur jam 9:30 harus sudah tidur. Kalau makan, usahakan makan tepat waktu, pagi jam 7 atau jam 8, siang jam 12 atau jam 1, sore jam 6 atau jam 7 malam. Ya, sehingga kesehatan teman-teman akan pulih 100%. Ya. Jadi teman-teman, sekian dari saya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dan tetap lakukan hal-hal yang positif. Pikirkan yang baik, lakukan ibadahmu dengan baik. See you, bye.